Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga Wolves versus Manchester United. Pekan ke-15 ini, Manchester United berhasil merangsek ke peringkat 6 berkat kemenangan 1-4 atas tuan rumah Wolves. Dari segi statistik, Bruno dan kawan-kawan unggul jauh di beberapa aspek seperti possession serta peluang atau XG. Kemenangan ini diperoleh dengan susah payah lantaran Wolves sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di penghujung babak pertama. Titik balik ada pada paruh kedua. Nampak pasukan setan merah mulai banyak lakukan run in behind atau lari ke belakang lini seperti ini, yang juga terjadi mirip dengan gol ketiga Mason Mount. Tentu ini juga jadi sinyal bahwa pemain sudah mulai mampu menjalankan taktik yang diinginkan Ruben Amorim. Tapi apakah sudah konsisten? Nah, bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim di laga ini menggunakan formasi yang identik, yaitu 3-4-2-1. Tuan rumah Wolves menggunakan tipikal target man di depan, yaitu Strand Larsen. Sementara MU memakai Cunha yang ex pemain Wolves sebagai false nine. Ia ditopang Mbeumo serta Mason Mount di pos double number 10. Bruno dan Casemiro mengisi pos gelandang serang, sedangkan wingback ditempati Ahmad serta Diogo Dalot. Di awal MU gunakan shape build up 3-1-5-1 dengan hanya Casemiro yang ditaruh sebagai gelandang pivot, sementara Bruno sejajar dengan Mount dan Mbeumo. Kapten MU tersebut diberi lisensi untuk bergerak bebas atau roaming. Dalam melakukan build up, manipulasi marking dengan rotasi posisi kerap dilakukan. Hal ini lantaran pressing berbasis man to man yang diterapkan Wolves. Mereka melakukan marking ke tiap pemain saat MU melakukan build up. Karena formasi sama, sering terjadi situasi 1 versus 1. Di sini, Dalot yang ke tengah dan Mount ke sayap. Dari lini kedua, Bruno lari untuk mengekspos belakang lini. Peran roaming Bruno ini memang berguna untuk mengacaukan marking lawan. Di sini, Andre dan Mosquera harus bergantian melakukan marking. Pergerakan tanpa bola juga dilakukan untuk lepas dari man marking. Mbeumo terlihat lari menjauh sementara Cunha mengisi pos yang ditinggalkan dengan lari mendekat dan kemudian coba lakukan progresi namun masih terpotong. Pada awal babak ini memang belum terlihat peluang membahayakan dari build up open play. Namun MU justru mencuri gol dari kesalahan pemain Wolves. Yang menarik, Casemiro lakukan press cukup jauh keluar dari posisinya terhadap Andre. Bola yang mampu ia rebut langsung jatuh ke kaki Cunha di depan dan dengan tenang ia berikan ke Bruno. Meski sempat terpeleset, namun kapten MU tersebut masih mampu bangkit untuk selesaikan ke gawang John Stones, nyaris gagal. Ruben Amorim pernah merespon soal kritik terhadap sistem 3 back-nya. Ia berkilah jika gol bisa saja terjadi saat di belakang tersisa sedikit pemain ataupun saat bertahan full dengan banyak pemain, jadi bukan soal sistem. Seperti pada gol Wolves, kelemahan bukan berada di sistem, melainkan individu yang menjalankannya. Terlihat pertahanan MU sebetulnya sudah turun 5-4-1. Masalahnya terlihat di sini ketika Gomez lakukan early cross. Ahmad tidak ikut turun sehingga pemain di tiang jauh bebas. Kemudian saat Waller Wolves kirimkan cross, terlihat pemain MU menumpuk dengan banyak pemain namun terlalu melihat bola atau ball watching. Bellingham di depan backline sangat bebas tanpa ada yang marking sehingga mampu ceploskan bola ke gawang Lemans 1-1. Satu aspek penting terlihat di laga ini adalah kepercayaan diri untuk lakukan run in behind atau lari ke belakang lini. Terlihat Dalot yang lakukan expose ruang belakang lini Wolves dengan menerima umpan Bruno dari skema quick free kick. Bek Portugal ini langsung masuk ke kotak penalti dan mampu lepaskan tembakan, namun masih mampu ditepis. Salah satu build up yang menghasilkan peluang ada pada menit 28. Terlihat 3 bek di belakang dengan Casemiro bebas di antara pressure Wolves.
Ia mampu balik badan dan berikan bola ke Mount yang sedikit drop. Dilanjutkan combination play ke Cunha dan Bruno. Terlihat aksi Bumo lari ke belakang lini yang disambut terobosan Bruno, namun masih bisa digagalkan barisan pertahanan Wolves. Aksi run in behind semakin sering dilakukan dan menghasilkan beberapa peluang, terutama saat transisi seperti ini. Perlahan tapi pasti, usaha para pemain membuahkan hasil. Diawali perebutan bola dan serangan balik, Bruno mampu lakukan progresi ke depan. Niat awalnya adalah mengumpan ke Dalot yang lakukan overlap, namun ternyata mampu diintercept, tapi bola masih jatuh ke Cunha. Aksi Dalot tadi justru mampu membawanya ekspos belakang lini yang terbuka lebar. Umpan terobosan ia terima dan tidak egois, Dalot berikan bola ke Bumo yang lebih bebas untuk jaringkan bola. Dan MU terlihat bisa memanfaatkan ruang di samping dua gelandang Wolves atau di area half space. Casemiro cukup banyak mendapatkan ruang di situ serta berhasil kirim early cross yang disambut lari belakang lini Mason Mount meski masih tidak bisa dijangkau. Wolves semakin terekspos ketika transisi dengan serangan balik cepat MU. Lihat juga positioning Bruno yang lebih roaming ke depan saat akan terjadi counter attack, dan benar saja ia mendapat bola untuk progresikan ke depan. Amat lakukan penetrasi dan berikan back pass ke Bruno yang sayang tendangannya masih kena blok. Bola mentah kemudian masih berada di possession MU. Bruno kembali memposisikan diri di half space yang kosong dan dengan cerdik ia lakukan lob ke Mount yang datang dari lini kedua tanpa terdeteksi dan lolos jebakan offside. Half space memang jadi makanan empuk tim yang bertahan dengan 5 back serta 2 gelandang lantaran kerap kosong. Sayang crossing Bruno kali ini belum mampu dikonversi Cunha. Meski tetap ada catatan di set piece defending seperti yang terjadi pada laga versus West Ham lalu, di video sebelumnya sudah ruang taktik bahas soal set piece attacking MU yang membaik, di mana mereka menghasilkan banyak gol dari corner kick. Variasi yang dilakukan cukup banyak, salah satunya di corner pendek ini. Bumo start dari luar dan ketika dilakukan kombinasi umpan, ia masuk dan mampu melakukan shot meski masih ditepis. Direct corner juga dilakukan meski masih bisa digagalkan. Melalui set piece corner, MU kembali mampu ciptakan peluang. Kali ini, Bruno mengarahkannya ke Amat yang bebas di kotak penalti. Sepakan volinya diblok, namun wasit menyatakan handball dan penalti untuk MU. Kapten bernomor punggung 8 ini kemudian menutup rangkaian pesta gol dengan sepakan penalti ke pojok bawah yang tak mampu dibendung Johnstone. Kemenangan ini jadi penting untuk mengembalikan performa yang masih inkonsisten. Buntu di babak pertama, namun mampu merespon dengan baik di babak kedua, jadi kunci penampilan apik Bruno dan kawan-kawan. Selain taktik, mental untuk terus positif harus jadi pakem pemain-pemain MU.